dan komisi yang kami hormati, Pak Dirut bersama jajaran, saya mungkin membuat catatan kritis saja Pak tentang pelepasan 12% saham Freeport. Kita sudah dengar bahwa eh, dari Danantara, Pak Rosan, bahwa kita akan mendapatkan saham 12% untuk Indonesia sebesar 12%. Jadi total nanti saham Indonesia itu 63%, begitu Pak ya. Nah, ini kan sepertinya kita memiliki dampak simbolik politik yang sangat kuat ya. Pemerintah kita bisa klaim lah bahwa ada nambah porsi kepemilikan nasional tanpa biaya yang memperkuat kepemimpinan kita di Indonesia sekarang ini. Namun publik ini menyoroti Pak, ya, menyorotinya begini Pak. Kesepakatan tersebut disertai dengan perpanjangan IUPK hingga 2061 tanpa peningkatan signifikan dalam bagi hasil. Kami ingin angka Pak, dengan pelepasan 12% itu selama 20 tahun ya Pak ya. Pokoknya dengan pelepasan 20% itu, berapa rupiah yang kita dapatkan ya ke Indonesia ya, dan terus apakah itu menguntungkan pemerintah Indonesia dengan kita mendapatkan saham 12%. Ini pakai angka Pak kalau bisa ya. Karena di situ kan kita akan peningkatan signifikan dalam bagi hasil, royalti atau transfer teknologi, maka langkah lain itu bisa menjadi bumerang politik buat kami di pemerintahan dan kita juga DPR. Kritik dapat muncul bahwa pemerintah hanya melanjutkan pola lama dengan kemasan baru, yakni menjual simbol kedaulatan untuk legitimasi politik jangka pendek dalam konteks politik nasional. Narasi keberhasilan ini menjadi amunisi komunikasi publik, tapi juga potensi untuk serang ke kami, Pak, pemerintah dan DPR RI. Ya, yang menilai pemerintah terlalu akomodatif terhadap korporasi asing. Pak, kalau bisa kami punya hitungannya, Pak. Dengan kita mendapatkan 20% saham itu, yang untung itu kita atau yang pihak asing gitu, Pak. Kalau perlu udah sampai ke angka, ya, karena ternyata ya tadi disampaikan teman-teman, ya di sekitar kita masih banyak ketergantungan pada Freeport dan juga mungkin pendapatan kita mungkin belum sebanyak yang kita fresh money kita karena Freeport mungkin belum banyak atau mungkin hal yang lainnya ya. Mungkin jadi kita hanya memastikan jangan sampai ini adanya indikasi politisasi ekonomi ya sebagai syarat terhubungnya IUPK. Jangan ada sesuatu yang negatif ya dengan adanya kita mendapatkan saham 12% dari Freeport. Itu saja pimpinan, terima kasih. Saya rasa jelas ya bahwa keberpihakan dan komitmen pemerintah Presiden Prabowo jelas Pak Bu Nevi. Beliau sejak awal sudah mengungkapkan bahwa tidak boleh ada kebocoran sumber daya alam Indonesia. Dan Indonesia harus berdiri di kaki diri sendiri. Dan jelas bahwa kebijakan pemerintah untuk memastikan Indonesia memegang saham Freeport ini bukan hanya sebatas narasi pencitraan, tapi komitmen yang jelas dari pemerintah Presiden Prabowo. Dan itu dibuktikan bukan dengan omon-omon dan janji manis, tapi dilakukan dengan langkah konkret. Ya, kita lihat bagaimana Satgas PKH menyita Pak harta-harta konglomerat yang menanam kebun tanpa ada HGU. Itu dilaksanakan. Banyak orang hebat dan kurang kuat di Republik Indonesia ditertibkan kebun-kebun sawit ya Pak. Banyak jenderal-jenderal yang jadi backing tambang pun sudah diingatkan oleh Pak Prabowo untuk disita. Jadi saya rasa mohon maaf Bu Nevi, yang dilaksanakan oleh pemerintah Presiden Prabowo itu bukan narasi pencitraan, tapi langkah konkret dari komitmen beliau untuk memastikan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu memang bisa diimplementasikan secara komit oleh pemerintah Presiden Prabowo. Jadi, dan tentu dalam proses ini ada negosiasi bisnis yang transparan. Tadi Pak Dirut sudah menyampaikan akan bikin yang namanya kajian eksplorasi dan juga DED. Ini kan data detail yang nanti akan dibaca oleh pemerintah Indonesia sebelum memperpanjang izin
di 2041. Tidak mungkinlah pemerintah Presiden Prabowo yang komit terhadap kedaulatan bangsa ini mau kasih gratis kepada Freeport McMoran.